telah kami jalani hingga saat ini, banyak keajaiban-keajaiban. Jadi sedekah niatan kita yang sungguh-sungguh itu akan selalu diikuti oleh kemudahan dari arah yang tidak disangka-sangka. Alasan saya mengikuti kuliah Entrepreneur University itu ingin mendirikan sekolahan gratis. Nah, kalau yang lainnya kan ingin mendirikan bengkel atau salon atau travel, tapi yang semuanya itu profit. Beruntung adalah hamba Allah yang hari ini selalu lebih baik daripada hari kemarin. Orang yang bangkrut itu adalah yang tidak lebih baik daripada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Erwan Hari Sunarjono, biasa dipanggil Pak Yudi. Kemudian bertempat tinggal, awal dulu tuh di Kampung Dalem, di belakang stasiun ya. Kemudian di situ kita buat sekolahan, setelah dibuat sekolahan makanya tahun 2014 akhir kita pindah ke Bagu. Kemudian saya di sekolahan itu ditunjuk sebagai ketua yayasan, di bawah Yayasan Permata Hati. Dan yang berada di samping saya, beliau adalah Sigarane Nyowo. Ya, istri. Nama saya lengkap Sri Saktiani binti Adi Pranoto ya, putri dari Bapak Adi Pranoto almarhum. Dalam kesempatan ini izin berbagi pengalaman tentang perjuangan bagaimana awalnya dari yang tidak direncanakan ternyata setelah dijalani bismillah biidnillah dengan segala proses jatuh bangunnya dari yang awalnya hanya teras rumah dengan menggelar perlak ya, karena rumah yang disebut oleh beliau Permata Hati Ibu tadi awalnya kami rintis di teras rumah. Itu bangunan tahun, bisa dibayangkan ya, bangunan tahun 1953, dinding bambu yang hanya kalau dipegang aja sudah berjatuhan gitu, saking tuanya bangunan tersebut. Tapi alhamdulillah berkat support dari Pak Yudi dan kami sepakat untuk mendirikan lembaga pendidikan waktu itu dengan nama Padu Permata Hati Ibu. Memang gratis, tidak membayar dari peserta, tidak membayar daftar ulang, tidak membayar pendaftaran, tidak membayar uang gedung, tidak membayar uang bulanan, juga tidak ada infak. 2004 September tanggal 9 itu kami memberanikan diri mengawali membuka Padu Permata Hati Ibu. Jadi waktu itu hanya 3 santri, kami membuka di sore hari, hanya saya sendiri yang mengajar. Sebelumnya flashback ke belakang itu adalah setelah digali itu hikmah dari patuh pada kakak yang waktu itu karena selaku orang tua karena sudah meninggal. Jadi karena saya itu anak bungsu yang istilahnya menangan ya waktu itu. Kalau yang kakak-kakak saya itu semua waktu itu ada semacam TPQ seperti itu. Kalau saya tidak ikut ya tidak dimarahi. Jadi saya juga kuliah di Tata Boga, meskipun waktu itu dijalaninya setengah hati. Jadi selalu datang, duduk di depan tapi sering tertidur. Tapi dalam prosesnya di IKIP Negeri Surabaya, saya Tata Boga itu hikmahnya pada suatu saat ada informasi untuk bisa ada lowongan kerja di SD Al-Hikmah Surabaya waktu itu. Jadi alhamdulillah meskipun yang melamar itu saya tahu jauh lebih di atas saya dan saya di situ masih semester 3, saya tetap memberanikan diri. Dan alhamdulillah dimudahkan oleh Allah saya diterima. Nah hikmahnya saya mulai terbiasa dan menyukai anak-anak. Setelah menikah 96 Pak Yudi mengajak menetap di Malang ya. Dan alhamdulillah tetap saya jalani. Karena dari almarhum ibu mertua itu menyampaikan kalau bekerja itu jangan dilihat dari angkanya. Angka berapa yang kita terima. Jadi barokahnya. Jadi kalau misalnya dilihat hitung-hitungan, saya harus dari Malang berangkat jam 2 pagi dari arah Sukun, naik sepeda motor ke Arjosari, naik bis ke Surabaya, setelah itu
angkot ya ke Gayung Sari itu proses panjang. Tapi nanti kalau gerbangnya di sana jam 6 lewat ya sudah, perjuangan dari Malang tadi lewat. Itu memang mengasah kedisiplinan. Jadi kalau ingin tidak telat ya jam 2 pagi dari Malang sudah harus berangkat. Saya masih ingat almarhum mertua itu jadi menyampaikan pesan kita saat bekerja dalam melakukan pekerjaan kita jangan hanya melulu melihat angkanya, tapi dibalik perjuangan orang tua saya sudah menyekolahkan, jadi ilmu yang didapat itu tidak hanya berhenti di saya. Jadi supaya ilmu yang didapat ketika kuliah itu juga bermanfaat, tidak hanya berhenti di saya. Jadi saran dari ibu mertua itu jalani saja. Insya Allah ridhomu, maksudnya beliau kan memberitahu putra pertamanya ya, ridhomu insya Allah membawa kebarokan di keluarga. Dan alhamdulillah akhirnya Pak Yudi menyetujui untuk saya tetap menjalani Gayung Sari SD Al-Hikmah Gayung Sari tersebut. Dalam perjalanan lahir anak sulung saya butuh lembaga untuk kelompok bermain. Nah ini di sini juga ada cerita unik juga. Jadi di situ kurang lebih saya baru beberapa bulan di Kurota Ayun itu ternyata ada lowongan guru playgroup. Karena saya fokusnya di Al-Hikmah bisa untuk mengkondisikan hanya hari Sabtu. Jadi selain hari Sabtu saya bisa di Kurota Ayun Malang. Baru beberapa bulan di situ ternyata kepala TK Kurota Ayun itu mendapat amanah menjadi anggota DPRD Kota Malang. Latar belakangnya kenapa dan mengapa itu belum sampai tanya. Tapi ketua yayasan waktu itu mengamanatkan saya yang hanya beberapa bulan menggantikan langsung posisi kepala TK Kurota Ayun. Saya awalnya menolak, tapi setelah didatangi dengan komite dan pengurus yayasan ke rumah, akhirnya saya berdiskusi dengan Pak Yudi dan saya memberi syarat menerima amanah itu asal saya diizinkan untuk kuliah PGTK waktu itu. Saya dalam hal ini tidak meminta disekolahkan seperti itu, tapi karena saya mendapat amanah selaku kepala TK dan hanya masih beberapa lama di situ, saya hanya meminta waktu diizinkan pulang lebih awal untuk bisa ikut kuliah PGTK. Saya dipertemukan dengan Ketua Bidang Aisyah Tulungagung yang di situ meminta tolong untuk saya karena di lembaga beliau belum ada padu pendidikan anak dini usia. Jadi awalnya tahun sebelum ada keputusan yang terbaru itu PAUD itu diistilahkan padu. Saya membantu menjadi volunteer ya, mengkonsep materi, mengkonsep raport atas izin ketua yayasan saya yang di Malang. Alhamdulillah semua saya adopt untuk bisa dipraktekkan atau dikembangkan di Aisyah Tulungagung. Waktu itu Kauman ya. Ternyata dalam perkembangannya di rumah kami karena banyak alat permainan edukatif APE yang tidak pakai baterai ya. Jadi anak-anak itu yang di kampung itu excited. Banyak mainan yang mereka anggap kok enak ya gitu. Jadi anak-anak di rumah itu mainnya kadang-kadang bahkan sampai orang tuanya datang menjemput. Jadi setengah 9, jam 9 kurang malam itu loh. Alasannya sholat isya nih nggone Bu Sakti gitu. Tapi ternyata setelah itu mainnya nyaman jadi tidak pulang-pulang sampai dijemput orang tua seperti itu. Nah, akhirnya Pak Yudi kayaknya dibuatkan yang jamnya, jadi jam mainnya kan terstruktur ada ini kita buat lembaga gratis saja. Pokoknya anak-anak bisa main di sini, bisa dapat tambahan ilmu gitu. Dan memang beberapa dari sisi sopan santun, akhlakul karimah itu masih sangat perlu sentuhan. Saya waktu itu jadi agen majalah tabloid. Nah, di situ ada kolom tulisannya ownernya Entrepreneur University. Nah, Pak Yudi tertarik karena beliau belum memungkinkan untuk mengikuti kuliah di Entrepreneur University. Sayalah yang diamanai beliau untuk kuliah. Jadi waktu saya kuliah Entrepreneur University di Jogja itu hari pertama kan ditanya kan apa motivasi, dan ini pertemuan pertama. Itu kebetulan waktu itu foundernya Pak Purdi, founder sekaligus owner ya, Pak Purdi, ownernya Primagama itu satu-satunya mahasiswa yang unik. Karena alasan saya mengikuti kuliah Entrepreneur University itu ingin mendirikan sekolahan gratis. Nah kalau yang lainnya kan ingin mendirikan bengkel,
atau salon atau travel, tapi yang semuanya itu profit. Nah ini uniknya kan justru saya dapat amanah dari suami untuk piye carane dhewe iso ngedekne sekolahan gratis gitu. Ide beliau begitu, ide Pak Yudi begitu. Jadi alhamdulillah, dan pada akhirnya langkah awal saya kan menyampaikan semua ketawa itu, dan Pak Purdi yang satu-satunya menyupport, ya enggak apa-apa, semuanya itu kalau Allah kun fayakun, tinggal tunggu waktu saja, itu sangat mungkin gitu. Tapi alhamdulillah dengan saya bergabung di Entrepreneur University itu prinsipnya pokoknya action. Ilmu yang kami dapat waktu itu untuk aktif dan kreatif bisa segera action, itu semua aset harusnya disekolahkan gitu. Tidak hanya supaya pinter, tapi ketika jatuh tanggal tempo itu kita jadi berpikir bagaimana caranya saya bisa bayar utang. Dalam perjalanannya kami dipertemukan dengan Pak Happy Trenggono, dan alhamdulillah Pak Purdi pun juga sekarang sudah hijrah untuk stop riba. Saya tidak punya anak buah, saya tidak punya kru, tapi buat Nemkat. Jadi di situ Sri Saktiani, Direktur LPI Permata Hati Ibu, seperti itu. Setelah itu ada temu nasional pengusaha di Jogja. Saya diberi waktu kurang lebih 3 menit untuk presentasi tentang proposal impian saya mendirikan padu gratis untuk di Tulungagung. Jadi pada saat presentasi itu yang saya ambil Al-Quran Al-Baqarah, bahwa kita ketika investasi ya, sedekah itu insya Allah Allah lipat gandakan 700 kali lipat. Setelah presentasi yang bayangan saya nanti terus ada yang ikut investasi, ternyata Allah pada saat itu belum menghendaki. Tapi hikmahnya saya dipertemukan dengan narasumber dan para owner. Nah, itu nyata bahwa silaturahim itu membawa rezeki. Waktu itu ada Bu Dewi Motik Pramono. Di yayasan saya, mulai TK itu anak-anak diajarkan entrepreneur. Nah, itu dalam kesempatan itu saya memajukan diri untuk diizinkan beliau magang atau observasi di lembaga beliau. Karena kan cocok dengan yang apa saya presentasikan kan. Saya ingin mendirikan pendidikan anak dini usia yang gratis untuk duafa yatim piatu. Bu Motik alhamdulillah malah memberi tempat, saya boleh ke rumah beliau, kurang lebih saya sepekan. Beliau pada saat itu memberi izin untuk saya mengadop dari TK Ar-Rahman Motik untuk kemudian saya usung ke beberapa yang memungkinkan, beberapa saya sederhanakan sehingga bisa diterapkan di PAUD Permata Hati Ibu. Pertama kali yang saya lakukan adalah ya sudah buka di teras. Meskipun kartu namanya bunyinya sudah Direktur LPI Permata Hati Ibu, tapi faktanya memang di situ saya beber pelak. Jadi di situ 3 anak bukanya sore hari karena saya pagi hari sampai kurang lebih jam 2 itu menjadi volunteer di Aisyah Kauman. Jadi sore hari saya buka, jadi agak aneh aja karena apa? Bukanya seperti TPQ, TK tapi bukanya sore hari. Meskipun kondisinya bangunannya sangat tidak memungkinkan, tapi lama-lama karena yang bermotor pun, yang punya sepeda motor, yang punya mobil juga pengen ikut gabung. Dan waktu pengukuhan itu kami mengundang pusat, Surabaya dari provinsi, dan itu mendapat masukan bahwa waktu itu dari Direktorat PAUD itu memberi pesan begini, Bu Sakti boleh, idealismenya tinggi boleh, digratiskan boleh, tapi jangan sampai orang tuanya bisa merokok. Nah, nanti di hari penghisapan ketika di akhirat tanya untuk pendidikan anakmu berkontribusi apa, dananya ternyata malah habis untuk merokok. Pada saat itu beliau langsung menyarankan untuk setiap Jumat itu dibuka, ya meskipun tidak banyak, hanya Rp500, ada yang 1.000. Seiring dengan bertambahnya anak ya, bahkan sampai 54, akhirnya terpaksa kami merekrut tenaga yang di sekitar rumah, yang mereka nomor 1 saya cari yang cinta anak dan mau belajar, karena tujuan saya memang memberdayakan dan yang masih belum mempunyai pekerjaan. Jadi alhamdulillah dari 2004 itu baru tahun 2022 ya Pak Iti, itu ada yang merintis berjuang bersama kami, baru pamit 2022 kemarin karena oleh putrinya sudah dianggap ibu waktunya istirahat, sekarang saya ganti membahagiakan ibu. Jadi alhamdulillah perjuangan kami dari 2004 itu banyak sekali sahabat guru yang support bergabung hingga tahun ini.
Jadi tahun 2007 orang tua mengusulkan untuk mendirikan lanjutan dari PAUD. Jadi karena dirasa kakak-kakaknya itu kalau di lembaga yang tidak di lembaga umum itu tidak seperti waktu di Padu Permata Hati Ibu. Waktu itu kami memasukkan proposal dengan nama MI Alam Permata Hati Ibu, sama dengan nama PAUD. Jadi kami bertujuan mendirikannya di peninggalan dari ibu, ya, almarhum ibu saya. Kalau yang PAUD tadi kan dari almarhum mertua saya. Setelah dapat penjelasan dari pejabat Kemenak bahwa selama ini yang sudah dikasih tahu, ini ada lembaga ini, akhirnya pindah jadi SD Islam seperti ini. Itu proposal saya dikembalikan dan kita bisa memandang dari dua sisi itu. Kalimatnya kalau kurang lebihnya seperti ini. Kalau memang ngeyel ya, ngotot mendirikan madrasah ibtidaiyah modern di kecamatan kota, wes gak usah banyak-banyak. Kalau dapat 3 aja sakti tenan Bu, sampean gitu. Alhamdulillah saya mendatangi sekolah-sekolah yang akhirnya mereka dari MI menjadi SD Islam itu saya datangi, saya belajar. Selain itu saya juga studi tiru ya, tidak hanya di Tulungagung, tapi di beberapa kota besar. Dan setelah kurang lebih sudah ada bekal untuk lebih memantapkan diri, kami mengajukan lagi. Jadi yang 2007 itu ditolak, dikembalikan proposalnya dengan pandangan bahwa MI ini di kota nggak laku. Nah, alhamdulillah 2010 diresmikan sebagai MI pertama dan satu-satunya di Kecamatan Kota Tulungagung dengan muridnya 7. Dalam perjalanannya terus bertambah alhamdulillah, dan memang kekasan dari MI ini juga lanjutan dari PAUD Permata Hati Ibu. Jadi bismillah biidznillah, lembaga yang kami dirikan ini bagian bentuk dari niat kami tobat dan berharap hijrah kami untuk menjadi menggolongkan diri sebagai anak yang soleh-solehah itu doanya sampai kepada yang menitipkan. Harapan kami semoga sisa usia kami barokah dengan mencetak anak soleh-solehah ini. Terus doanya nyampai kepada almarhumah yang telah memberikan tanah kepada kami seperti itu. Tapi dalam perkembangannya akhirnya menjadi MI Modern Sakti Permata Hati Ibu. Nah, saya menuliskannya selalu akronim, huruf besar semua karena bismillah biidznillah mohon doa diaminkan juga ya. Jadi Sakti itu akronim dari doa, semoga sidik bila berkata benar, terus amanah bila diberi kepercayaan sungguh-sungguh dijalankan. Kreatif, K-nya itu kreatif, sebenarnya saya asumsikan di mindset saya, kreatif di sini adalah fatonah, cerdas menjemput solusi, menyibukkan diri dengan berbuat amal untuk kehidupan alam akhirat. Nanti ya, kampung akhirat adalah kampung kita ya. Dan T-nya tablik, berani menyuarakan kebenaran. I-nya istiqomah amar ma'ruf nahi munkar. MI Modern Sakti Permata Hati Ibu waktu itu diresmikan 20 Mei pada waktu Hari Kebangkitan Nasional. Itu disahkan sebagai MI pertama dan satu-satunya di tahun 2010. Meskipun dengan angka 7 gitu ya, dengan santrinya 7, tapi dalam perkembangannya alhamdulillah hingga sekarang Allah mudahkan santrinya sudah 134. Dan memang banyak kita kekasan gitu ya, selain entrepreneur juga anak-anak, keyakinan kami adalah setiap anak adalah juara. Jadi tugas orang tua sebagai guru pertama dan utama adalah membantu menemukan potensi buah hati. Bahkan 2022 kemarin alhamdulillah MI Modern Sakti Permata Hati Ibu itu sudah mendapatkan SK legalitas sebagai MI inklusif dan MI ramah anak. Di dalamnya ada anak-anak kebutuhan khusus. Lembaga kami ada sekitar 16 anak kebutuhan khusus. Telah kami jalani hingga saat ini, banyak keajaiban-keajaiban. Jadi sedekah niatan kita yang sungguh-sungguh itu
akan selalu diikuti oleh kemudahan dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi suatu ketika Pak Purdi itu telepon saya, memberi kesempatan untuk saya testimoni di Kediri. Pak Purdi ingin mengenal siapa di balik yang punya impian sekolah gratis terus disuruh kuliah itu siapa, pengen ketemu beliau. Jadi Pak Purdi pengen ketemu dengan suami. Terus akhirnya setelah ngobrol-ngobrol, saat itu ketika sudah proses berjalan, dimudahkan waktu untuk membangun, kan kita tidak ada tempat. Nah, kita pinjam tetangga sebelah, tanah lapang. Setelah selesai membangun, yang awalnya temboknya saya bongkar, saya izin kepada pemilik tanah untuk, Pak, ini saya pagar besi. Jadi kita kalau menyampaikan, mengeluarkan kata-kata itu juga harus berhati-hati ya. Jadi suatu saat kalau ada uang pengen saya beli. Nah, ternyata alhamdulillah Allah mudahkan. Jadi suatu ketika hikmahnya juga menjalankan sunnah. Pada saat saya menjenguk tetangga yang sakit, saya ketemu dengan pemilik tanah. Beliau itu sudah tahun yang lama ya, terus beliau mengingatkan, Bu Sakti jadi pengen beli tanah saya gitu. Terus beliau menawarkan dan memberi deadline. Waktu proses berjalan saya mengiyakan menunggu tanggalnya 15 September 2009, deadline-nya dari beliau itu yang pemilik tanah. Itu saya cari telepon ke teman-teman siapa yang bisa meminjami senilai tanah itu. Allah tunjukkan bahwa sedekah itu tidak harus 700 kali lipat karena bisa melebihi gitu. Pada waktu itu saya masih ingat ada orang buta, pengemis buta lewat rumah, terus anak sulung saya minta untuk tanya, mempersilahkan mampir ke warung depan rumah, dan waktu mau pulang bilang ke saya, Dok, aku gak ono 5.000 tak nggih numpak bis. Terus saya kasih. Ternyata sorenya dari berhari-hari saya telepon cari pinjaman uang itu tadi, sore itu ada yang nelpon. Kakak kawan saya, ini saya kalau cerita Masya Allah, Allah ditransfer dan saya hanya diminta untuk, tapi sing tertib ngangsur neng bank yo, soalnya ini rumah kami. Jadi beliau itu meminjami uang untuk saya, untuk bisa menebus tanah itu, agunannya sertifikat beliau dan mempercayakan tidak ada perjanjian apa-apa, hanya kami diminta untuk tertib mengangsur. Seperti itu, Mas Agus. Jadi, Masya Allah, langsung dieksekusi. Akhirnya saya masih ingat 9 September 2009, hikmahnya sedekah 5.000 itu tadi, tanah itu bisa terbeli. Dan Allah mudahkan rezeki yang selalu dimudahkan, itu akhirnya kami lunas. Yang meminjami justru mengucapkan terima kasih. Jadi saya itu mendirikan sekolah bayi pertama kali tidak di rumah tua itu, tidak. Tapi saya karena murid pertama sekolah bayi Permata Hati Ibu itu adalah putra kakak saya. Jadi beliau juga mengajar di SMKK. Saya mencoba menembus ke kepala beliau itu menjaga sekolahan itu. Jadi dari Bu Penny saya menerima 100.000. Ini sekolah murid bayi pertama kali saya itu Mas Faris, 100.000, 25.000 itu saya nitip box di ruang tamunya yang bapak penunggunya sekolahan, Pak Bon ya, dan 75.000-nya itu saya salamkan ke yang kawan mengaji yang mau menolong saya untuk merintis sekolah bayi itu. Dan alhamdulillah meskipun dari hitung-hitungan angka saya itu merugi karena saya harus nyetir mobil, meluangkan waktu, menjemput kakak saya, mengantar ke sekolahan, menjemput pengasuh, dihitung-hitung BBM-nya kan sudah rugi. Saya dari 100.000 itu nggak dapat apa-apa gitu. Tapi alhamdulillah saya anggap ini investasi untuk kedepannya ya, semoga dimudahkan seperti itu. Dan ternyata Allah ganti. Dari murid sekolah bayi pertama saya itu banyak orang terkesan. Jadi mouth by mouth. Kok cilik, kok wis pinter ya, kok sopan gini. Jadi akhirnya karena bangunan ini tadi yang dari hutang ke bank itu tadi sudah berdiri 2 lantai, jadi sudah. Perjalanan selama 19 tahun itu akhirnya memberikan kita pengalaman ya. Dulu pernah di MI itu dari 6 guru, kan 6 kelas ya. 6 guru itu 5 guru hari itu pamit, 5 guru. Serempak. Barengan. 5 guru ini pamit karena pindah ke sekolah lain yang menawarkan salarinya lebih tinggi. Meskipun selisihnya hanya 25.000. Ya, terus kita buka lowongan. Nah, akhirnya dari situ belajar dari situ. Akhirnya waktu itu saya tidak ada kontrak kerja, tidak ada Mas. Ya, terus kita ada konsultan. Akhirnya ya sudah, saya buat kontrak kerja per tahun. Guru itu saya ikat setahun. Setiap tahun saya ikat. Gunanya apa ya? Supaya ada kepastian. Jadi saya ikat mulai tahun ajaran baru sampai akhir tahun ajaran. Minimal 1 tahun. Nah, nanti tapi kita bebaskan
Pak, saya pengen ikut tes PPPK, mau tes CPNS, silahkan, saya persilahkan. Tapi semuanya ada konsekuensi loh ya. Begitu kamu daftar, jadi supaya nggak delik-delik kayak di lembaga lain kan nanti begitu boleh. kamu daftar, otomatis kan kamu fokusnya sudah ke sana. Nah, saya otomatis harus buka lowongan untuk guru. Nanti saya tidak lihat kamu diterima atau tidak. Di sana nggak diterima, balik lagi kita nggak konsekuensinya nggak. Kan dia fokusnya sudah tidak di kelas ya, sudah. Nah, akhirnya ya sudah seperti itu. Tapi itu saya bebaskan. Artinya saya tidak, kamu harus cari pengganti, tidak. Dan ganti uang juga tidak. Yang penting ada konsekuensinya, ya sudah tahu, ya sudah siap ya. Sampai dengan sekarang alhamdulillah. Itu akhirnya ya apa ya istilahnya kejadian yang dulu itu tidak terulang alhamdulillah. Sekarang ini kan kalau dia cari pindah di sekolah lain ya, itu belum tentu dia bisa jadi guru kelas. Terus jamnya ngajar itu cukup apa enggak untuk dia dapat sertifikasi itu loh. Padahal minimal dalam 1 minggu itu harus ada minimal 24 jam dia. Kalau dia enggak cukup jamnya, itu udah bisa saya dapat sertifikasi. Memang dia guru masih mikir dulu, kalau saya pindah di sana tuh ada enggak jam ngajar. Dan rata-rata sekolah itu akan menerima guru yang belum bersertifikasi. Nah, guru kita ini yang sudah sertifikasi ada 4 yang sudah sertifikasi. Oh iya, Deng Buanu loh. Sudah 4 sertifikasi. Nah, ini kalau keluar dia mesti mikir. Nah, ini ada pernah satu guru tuh nyoba. Karena rumahnya Gondang. Kan ya jauh ya, Gondang Kepatian setiap hari ya. Nah, dia cari informasi di Gondang. Dan jawabannya tuh sama. Bu, saya memang ada Bu cari lowongan. Tapi yang saya cari guru yang belum bersertifikasi. Karena kalau sudah guru sertifikasi ini ngelamar, otomatis mengurangi pasti kuota. Cari kelas. Kuota guru yang lama masih berkurang. Nah, jadi ada yang dirugikan. Jatah jamnya itu loh. Jatah jam kan harus makan jatah jamnya guru lain. Dan di tempat kami itu banyak PNS yang ngelamar. Jadi ada misalnya gini ya, PNS, cari dia diperbantukan di sekolah swasta. yang di kota. Kemudian saya tidak tahu gimana ceritanya, mungkin bermasalah di sekolahnya itu, sama yayasan dikembalikan ke Kemenak, kan dikembalikan. Jadi karena nih ketua yayasan ini presiden kedua. makanya kalau tidak cocok dikembalikan kalau PNS itu. Bisa. Iya. Jadi kita membuat surat bahwa saya minta PNS ini dikembalikan lagi ke Kemenak. Itu bisa. Ternyata guru ini setelah absen pagi, ngilang. Datang-datang tuh siang mau pulang. Itu sering. Semua itu ada plus minusnya. Ya karena tidak kita gaji. Dia kan dibawa ke Kemenak. Nah, kadang itu tidak manut aturan yayasan. Ngerokok. Betul. Ya, susah. Sakar PDW itu. Sementara kalau guru yayasan, itu kan saya enak kan. Kamu kok aneh-aneh, ya tidak perpanjang. Saya sudah gitu aja. Memang bagian dari lika-liku perjuangan dari yang awalnya hanya teras rumah, sehingga alhamdulillah Allah ijabah, Allah mudahkan, sekarang sudah menjadi madrasah. Dan semuanya diawali bismillah, biidnillah, dan dalam prosesnya, setiap proses itu ketika kita selalu mensyukuri dan selalu ikhtiar, alhamdulillah sudah saya membuktikannya. Allah selalu menolong dari arah yang tidak disangka-sangka dan nilainya pun tidak terkira. Kalau ingin memulai sesuatu itu masih takut nggak punya modal, nggak punya uang gitu ya. Jadi sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah membuktikan modal tubuh sehat ini nggak terkira ya. Tabung oksigen ya, kita nggak pakai krek, kita nggak usah cuci darah, itu satu. Yang kedua, Nabi sudah mencontohkan jujur. Dengan jujur itu memang mata uang di mana-mana. Dengan kejujuran itu bisa membeli. Kejujuran kita bisa mengawali. Kita bermitra mencari rekanan untuk kita sebagai tenaganya. Kalau perlu kita nggak usah dibayar, nggak apa-apa. Tapi yang penting kita sudah mengamalkan ilmu kita dan usia kita barokah, bermanfaat. Jadi kalau saya selalu mengajak ke santri, ke wali santri, juga sahabat guru, juga terutama diri saya sendiri dan keluarga, mari kita selalu ikhtiar untuk menggolongkan diri menjadi hamba Allah yang cerdas, menyibukkan diri, mencari bekal amal untuk alam kehidupan akhirat yang kekal, karena itu sebenarnya surga adalah kampung kita ya, mudik kembali ke surga dan beruntung. Jadi tidak hanya cerdas tapi beruntung. Beruntung adalah hamba Allah yang hari ini selalu lebih baik daripada hari kemarin. Karena sesungguhnya orang yang bangkrut itu adalah yang tidak lebih baik daripada hari ini.